Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, telah memutuskan untuk membawa sebanyak 26 nama pemain sebagai bagian dari skuad Garuda demi mengarungi panas dan ketatnya persaingan di ajang ASEAN Cup 2024. Namun tahukah kalian, Sintayong melakukan kejutan besar karena ada sosok pemain yang sempat dicoret di turnamen-turnamen sebelumnya, namun kini justru dibawa dan dipastikan menjadi andalan. Kira-kira siapakah dia? Ya guys, seperti yang telah kita ketahui bersama, jika Timnas Indonesia harus berhadapan dengan Myanmar, Laos, Vietnam, dan Filipina dalam sebuah ajang bertajuk ASEAN Cup 2024. Tergabung di grup B, Indonesia memiliki ambisi yang sangat besar untuk lolos ke partai semifinal dengan status juara grup. Myanmar menjadi lawan pertama Timnas Indonesia pada 9 Desember 2024 nanti. Kedua tim harus bertarung satu sama lain di Tuna Stadium, Myanmar, di mana kick-off pertandingan ini baru dimulai sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Seperti yang saya jelaskan di awal, Sintayong sudah memiliki daftar 26 nama pemain yang akan berjuang di Piala AFF 2024. Para pemain ini harus menunjukkan penampilan terbaiknya untuk bisa membawa timnas Indonesia meraih prestasi terbaik. Kepada media, Sintayong mengatakan seperti ini. 26 pemain sudah ditentukan dalam pikiran saya. Semoga mereka bisa menunjukkan yang terbaik. Tetapi kami harus melihat pertandingannya untuk menentukan tim inti dan pasti akan memperbaiki taktik lebih detail lagi. Tetapi dengan kemampuan yang mereka miliki, harus menunjukkan 100% penampilannya. Ujar Sintayong seperti yang dikutip dari tribunnews.com. Ya guys, berbicara 26 pemain yang dipanggil oleh Coach Sintayong nih, di sana terdapat satu nama pemain yang sebelumnya dicoret dari skuad Timnas Indonesia, namun kini justru akan menjadi andalan di ASEAN Cup 2024. Nama pemain tersebut tidak lain adalah Ronaldo Kuate. Ya guys, Ronaldo Kuate sebelumnya sudah menjadi andalan Sintayong dalam beberapa turnamen sebelumnya. Namun karena cedera, pelatih asal Korea Selatan itu memutuskan untuk mencoretnya dan tidak pernah lagi memanggilnya ke dalam skuad. Kini, kesempatan besar didapatkan oleh Ronaldo Kuate untuk bisa kembali menunjukkan penampilan terbaiknya. Karena jika di turnamen ini Ronaldo bisa tampil maksimal, maka bukan tidak mungkin namanya akan masuk ke dalam skuad Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Maret mendatang. Hanya saja sampai berita ini diturunkan, Coach Sintayong masih belum juga memanggil bek setinggi 196 cm Elkan Bagot. Sang pelatih tampaknya masih marah karena sang pemain tidak mau datang membela timnas Indonesia ketika berjuang di playoff Olimpiade Paris kemarin. Oke guys, dalam kesempatan kali ini admin ingin bertanya sama kalian nih. Kira-kira dengan skuad yang ada, mampukah timnas Indonesia meraih gelar juara Piala AFF 2024? Tulis prediksi kalian di kolom komentar ya, dan jangan lupa sertakan juga apa alasannya. Seperti inilah susunan pemain timnas Indonesia versus Myanmar di Piala AFF 2024, di mana striker baru timnas Indonesia menjadi starter menggantikan posisi Rafael Struijk. Kira-kira seperti apa ya line up-nya? Ya guys, sesuai jadwal, timnas Indonesia versus Myanmar terjadi di Piala AFF 2024 berlangsung pada Senin 9 Desember 2024, di mana kick-off akan digelar mulai pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda dipastikan membawa skuad U22 pada kesempatan ini. Timnas Indonesia kemungkinan besar hanya akan diperkuat oleh 4 pemain yang tampil di luar negeri pada ajang ASEAN Cup 2024. Meski disebut-sebut memanggil para pemain di bawah usia 22 tahun, Sintayong tetap memanggil para pemain abroad ke timnas Indonesia. Total ada 7 pemain abroad yang dipanggil ke tim Garuda. 7 nama yang dimaksud adalah Asnawi Mangkualam Bahar, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Ronaldo Kuate, Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Justin Hubner. Namun, ajang Piala AFF 2024 bukanlah turnamen yang digelar di kalender FIFA. Hal ini membuat klub berhak tidak melepas pemainnya ke skuad tim nasional. 4 nama sudah dikonfirmasi bakal bergabung bersama dengan timnas Indonesia seperti Ronaldo Kuate, Asnawi Mangkualam Bahar, Marcelino Ferdinand, dan Pratama Arhan. Sedangkan 3 nama lainnya kemungkinan tidak akan bisa bergabung. Khusus untuk Rafael Struijk, kabarnya dia baru akan dilepas oleh Brisbane Roar ketika timnas Indonesia sudah mencapai ke babak semifinal dan partai final. Di sisi lain, sudah ada juga nama pemain yang dicoret dari camp latihan timnas Indonesia di Bali. Ketiganya adalah Made Tito, Zakri Ashraf, dan juga Arsha Ahmad.
Setelah mengikuti sesi latihan perdana, mereka mengalami cedera dan Arsha Ahmad mengkonfirmasi kepada tim pelatih timnas Indonesia bahwa tidak bisa ikut karena mengalami masalah yang sama. Ya guys, meskipun di fase grup nanti Sintayong tidak bisa menurunkan Rafael Struijk, nampaknya pelatih asal Korea Selatan tersebut sudah menyiapkan pengganti. Adalah striker baru timnas Indonesia, siapa lagi kalau bukan Hoki Caraka, menjadi pengganti bagi penyerang Brice Brandor tersebut di fase grup. Hoki setidaknya sudah tampil rutin di musim 2024-2025 bersama dengan PSS Sleman. Meski begitu, Sintayong harus mempersiapkan taktik sebaik-baiknya. Pasalnya, timnas Indonesia tidak menurunkan para pemain senior pada turnamen ini. Dan berikut ini adalah prediksi starting line up timnas Indonesia.